Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Inilah ayat kedua dari surat Ar-Rahman, yang ayat pertamanya adalah satu kata, yakni Ar-Rahman. Dengan ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengungkapkan bahwa sifat utamanya adalah Maha Pemilik belas kasih. Dan ini berbeda dengan Ar-Rahim, adalah sifat kasih sayang atau belas kasih Allah yang universal, mencakup semua makhluknya, tidak peduli apakah makhluknya itu beriman atau kafir, muslim atau non-muslim, baik atau jahat, semuanya mendapatkan bekal yang jika bekal itu diakui dan kemudian diterapkan di dalam kehidupannya, maka semua makhluknya akan mendapatkan apa yang dikejarnya di dalam hidup, dalam hal manusia, yaitu kebahagiaan. Nah, ayat kedua ini kemudian seolah-olah ingin mengatakan apa nikmat terbesar atau karunia terbesar yang Allah sebagai yang maha belas kasih turunkan, berikan kepada manusia. Ayat ini mengatakan nikmat itu adalah pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran. Al-Quran adalah panduan bagi kehidupan manusia. Jika orang berpegang pada Al-Quran, memahaminya, mendalaminya, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan, maka kebahagiaan sudah terjamin baginya. Yang ingin saya jelaskan sedikit mengenai kata Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang memiliki dua makna. Sesuatu yang dibaca, ya. Makna pertama adalah sesuatu yang dibaca. Al-Quran bermakna bacaan, tapi qara'a juga bermakna menggabungkan. Jadi Al-Quran bermakna sesuatu yang digabungkan jadi satu dalam keadaan belum terurai menjadi bagian-bagian. Untuk memahami makna Al-Quran ini, kita perlu juga memahami bahwa di antara nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Furqan adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah terurai seperti kita dapati di dalam mushaf Al-Quran yang kita baca selama ini. Sedangkan dalam keadaan masih merupakan Al-Quran, maka seluruh ayat yang sekarang kita baca masih berada dalam gabungan, masih bersifat global atau ijmal. Bentuknya adalah gagasan yang bersifat sintetik, menyatu, bukan analitik seperti mushaf yang kita baca, yang diinstal oleh Allah SWT ke dalam hati setiap manusia. Dengan ayat ini Allah juga ingin mengatakan bahwa sesungguhnya semua hati manusia ketika diciptakan dengan Rahman atau kasih sayang universal ini sudah dibekali dengan Al-Quran. Tidak ada manusia yang di dalam hatinya tidak memiliki gagasan tentang Al-Quran, gagasan tentang panduan dari Allah SWT untuk para manusia itu menjalani hidupnya. Persoalannya adalah apakah Al-Quran yang bersifat gabungan berupa gagasan, kesatuan yang sintetik, apakah pemahaman tentang Al-Quran itu teraktualisasikan di dalam kehidupan manusia itu. Nah, Al-Quran pun kemudian diturunkan sebagai Al-Furqan kepada Rasulullah SAW sepanjang karir kenabian beliau, yaitu 23 tahun, ayat demi ayat, kadang-kadang beberapa ayat turun sekaligus. Tujuannya adalah tentu untuk lebih memandu lagi manusia untuk bisa mengaktualkan potensi pemahaman Al-Quran yang sudah ada di dalam dirinya. Untuk orang seperti Al-Insan Al-Kamil, yaitu Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran yang bersifat global di dalam hati beliau sudah cukup untuk memandu beliau.
Tapi untuk kita manusia biasa yang memiliki berbagai hambatan, berbagai kendala, kadang-kadang dosa kita membuat keruh hati kita, maka kita perlu dibantu untuk mengaktualkan potensi Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Maka dengan mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, memahami maknanya, kita berharap bahwa kita bisa memulihkan, kita bisa merecover Al-Quran dalam bentuk global, dalam bentuk gagasan yang menyatu yang ada di dalam hati kita, menjadi panduan-panduan praktis di dalam diri kita. Dan dengan cara itu, insya Allah kita bisa mendapatkan cahaya di dalam perjalanan kita untuk meraih kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di dalam kehidupan setelah mati yang abadi. Jadi dengan ayat ini Allah SWT ingin menunjukkan bahwa di antara nikmat atau karunia terbesar yang pertama Allah berikan kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai Ar-Rahman adalah Al-Quran ini.